Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu. Sampai selama-lamanya kami tidak akan pernah menukar Engkau dengan apapun. Sampai selama-lamanya ketika kami masih hidup sekali, Kau tidak akan pernah tergantikan dengan apapun dan siapapun. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang peduli dengan kami, Tuhan yang berjalan dengan kami, bukan hanya pada saat kesukaan, di dalam penderitaan, dalam kesesakan pun, kami tetap melihat Tuhan yang hidup, yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Tuhan yang baik itu ada di sini, memberkati kami dengan firman, berbicara Engkau Tuhan, hibur, tegur, nasihati, dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Terima kasih buat tuan rumah
rumah di tempat ini. Pimpinan, bahkan penggembalaan ataupun ketua, dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu tema yang diberikan oleh saya, yaitu mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu di dalam Mazmur pasalnya yang ke-107. Ayatnya yang ke-9, saudara. Mazmur pasal yang ke-107, ayatnya yang ke-9, di tema bulan ini. Ayo kita baca sama-sama sekali lagi, 1, 2, dan 3. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Manusia itu memang memiliki dua hal yang sangat diperlukan dalam hidup. Kalau sampai dua hal ini tidak bisa dicukupkan atau tidak dimilikinya, maka cepat atau lambat akan mengalami satu sakit, bahkan bahaya kematian. Dua hal itu adalah air, minuman, dan juga makanan. Ada banyak negara-negara di dunia yang hari ini gagal. Bahkan mereka mengalami satu kemerosotan. Bahkan tidak kurang dari badan PBB itu selalu memperhatikan dan menolong dengan cepat. Di belahan dunia mana yang kelaparan atau kekurangan air dan makanan. Di daerah-daerah tertentu di Indonesia, khususnya di bagian-bagian dalam, mengalami juga hal yang sama, yaitu susahnya air dan bahkan mempengaruhi mahalnya makanan. Atau supply itu sangat kurang. Dan banyak menyebabkan terjadinya atau terganggunya gizi. Dan pada akhirnya kita bisa melihat satu generasi yang timpang. Karena kekurangan dua hal itu. Padahal kita tahu bersama kalau betul-betul itu dikemas dan juga supply dengan baik, maka dunia ini punya itu, yaitu yang namanya air dan juga sumber makanan. Masuk pasal yang ke-107, ayat yang ke-9 katakan bahwa sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan juga jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ini juga berbicara tentang rohani, karena menyangkut jiwa, bukan not only talking about the body or the flesh. Dan Alkitab katakan bahwa yang bisa memuaskan seperti itu adalah Tuhan yang hidup itu. Amin, saudara. Jadi kalau Anda bicara juga tentang bagian yang pertama tadi, yaitu bagian the body atau tubuh yang butuh makanan dan minuman, Tuhan kita itu sudah lebih lagi bisa memuaskan kita di dalam kejiwaan kita. Dan kita melihat di dalam kitab Mazmur ini bahwasanya di dalam bahasa yang lain, He is our or my provider. Jadi dia adalah pribadi yang menyediakannya, saudara. Banyak seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan menyalahkan Tuhan, bahkan juga seringkali fait accompli
Atau dengan kata lain, seolah-olah bahwa Tuhan itu yang bersalah. Akibat kurangnya makan, kurangnya minum, perekonomian, bahkan pekerjaan, yang mempengaruhi juga hal itu. Dan acap kali kita katakan, ya Tuhan bukanlah Tuhan yang sempurna. Saya sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, tapi saya lihat di dalam hidup saya dia tidak cukup mampu untuk menyediakan dan memuaskan saya. Dan hari ini saya mau katakan buat saudara, biarlah kita merenungkan kembali. Yohanes 10 ayat 10 katakan bahwa dia itu datang untuk memberikan saya dan hidup. Dan Anda hidup. Hidup bukan yang biasa, tetapi hidup yang penuh dengan kelimpahan. Amin, saudara. Kalaupun ada terjadi seperti itu, biasanya saya dan Anda yang harus introspeksi diri. Mungkin saya dan Anda tidak ada di dalam satu posisi membayar harga. Itu yang pertama. Karena Yesus katakan bagi siapapun yang mau menjadi muridku, menjadi orang-orang yang pengikutku, itu yang pertama bayar harga. Mungkin hari-hari ini renungkan kembali. Apakah saya dan Anda sudah pay the price? Karena hidup ini tidak melulu menerima. Tapi ada juga hal yang harus kita bayar. Yesus memang dengan sempurna telah membayar dosa kita, kelemahan dan kekurangan kita di atas kayu salib. Tetapi sebagai orang yang telah diselamatkan di dalam kehidupan sehari-hari normal lah. Kalau saya dan Anda juga belajar dari Kristus, memiliki keberanian. Amin, saudara. Memiliki satu kerajinan gitu. Atau dengan kata lain, tahu diri. Bahwa kita di sini sudah ditebus dengan amat sempurna. Apa salahnya gitu? Barang yang baik, barang yang benar, yang berkualitas, ada harganya, saudara. Amin. Yesus itu bukan hanya bicara tentang harga, tapi nilai. Dia tak bernilai, sangat tak bernilai, tak ternilai. Dia lebih dari segalanya. Banyak orang hari-hari ini, dia tukar itu hal yang sempurna. Dia tukar sesuatu yang sangat bernilai itu. Dengan apa, saudara? Hanya perkara-perkara daging lagi. Yaitu harta, yaitu cinta, yaitu takhta. Ada lagunya. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Amin, saudara. Dia jaminan hidup kita. Dia yang menyediakan segala sesuatu buat kita. Anda boleh bilang Anda hebat, saya boleh bilang saya hebat. Saya mau katakan Yesus yang paling hebat dari semua. Kalau dia nggak buka jalan tidak akan pernah terjadi apa-apa, saudara. Jangan tukar Yesus dengan hal-hal yang bersifat kedagingan itu. He is our provider. Amin. Dia adalah penyedia segala sesuatu. Nah, hari ini kita bisa melihat di dalam satu kebenaran firman Tuhan, ya, bahwasanya sampai mati pun, bahkan ketika dia bangkit pun, dia sudah menyediakan segala sesuatu. Dan kita baru merayakan Paskah yang sempurna itu. Mari kita melihat seseorang ya pribadi yang mewakili saya dan Anda di sini. Bagaimana dia mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Dan dia harus sadar dan dia mengerti bahwasanya Yesus adalah pemelihara segala sesuatu yang dia perlukan. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-20 berkenaan masih
belum lama kita merayakan Paskah yang indah, related to the resurrection, kebangkitan yang sempurna itu. Ya. Kalau saya dan Anda membaca dalam kebenaran firman Tuhan, banyak yang menyatakan bahwa Yesuslah yang memberikan kita kebutuhan dan keperluan kita. Nah, kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari, 1, 2, dan 3. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Kalau Anda ingin mempercayai seseorang, hanya ada dua hal. Ada jejak rekam, baik itu digital, saudara. Sekarang kita kenal itu zaman digital. Dan kedua, kita harus juga melihat buktinya gitu. Manusia itu ada sejarahnya. Tapi di samping itu, saya dan Anda juga harus melihat ada buktinya nggak yang nyata. Dan Maria Magdalena mewakili saya dan Anda di ruangan ini. Bahkan bukan hanya dia. 2 murid yang berjalan dengan Yesus di Emmaus. Juga kita bisa melihat 12 murid yang dikunjungi oleh Yesus. Bahkan setelah itu ada 500 orang yang lain. Di dalam 40 hari sebelum dia naik ke surga. Itu bukan hanya bicara tentang sejarah. Tapi juga bicara tentang nyata, bukti. Ada bukti, ada fakta yang harusnya tidak bisa tidak kita percaya itu. Bukan hanya pepesan kosong kita bicara tentang Yesus. Tapi kita bicara tentang sejarah itu. Ada sejarahnya sudah. Bahwa dia hidup di abad yang pertama, kita tahu itu. Ada sejarahnya, dituliskan oleh ahli-ahli sejarah, bahkan yang bukan Kristen sekalipun. Bahwa dia mati buat saya dan Anda, disalibkan seperti itu. Tapi ada banyak hal dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan yang mau menepis itu. Yang mau meniadakan, menyangkal itu. Dan yang kedua, ada fakta yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Dan kita bisa melihat bagaimana murid-murid itu mati. Pertanyaannya, kenapa dia mati sengenes itu tanda kutip. Dari yang disalib terbalik, dan itu ada faktanya gitu. Ada bahkan ada mayatnya sudah yang yang dibalsam sedemikian rupa. Dan kita bisa melihat di gereja-gereja di Roma, di Turki, kita bisa lihat itu. Bagaimana murid-murid dengan sejarahnya yang panjang. Mereka itu mengalami siksaan. Pertanyaannya, kenapa mereka berani untuk mengorbankan tubuh jiwanya? Saya yakin dan percaya karena mereka hidup dengan Yesus, berhadapan dengan Yesus. Dan akhirnya mereka menyebarkan itu. Dan kita melihat sekarang bahwa kekristenan itu bertumbuh walaupun di samping kiri dan kanan ada banyak itu celaan, ada banyak itu penyangkalan-penyangkalan itu biasa. Saya dan Anda harusnya menjadi Maria Magdalena rohani. Amin, saudara. Yang mengalami fakta itu, kenyataan itu. Saya kalau enggak nyata, kalau enggak ada fakta-fakta, khususnya dalam kehidupan saya enggak akan percaya. Tapi selama saya hidup, sudah di kepala 6, saya lihat Tuhan itu nyata. Tuhan itu dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa melihat yang pertama, kenapa dia pemelihara dalam hidup kita. Diwakili oleh Maria Magdalena. Yuk baca ayat 16, kita baca sama-sama saudara ayat 16. 1, 2, dan 3. Kata Yesus kepadanya, Maria. Terus Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Artinya guru. Yang pertama yang saya mau bagikan buat Anda, kenapa dia menjadi provider? Kenapa dia menjadi penyedia dalam hidup kita? Anda lihat bagaimana di ayat yang ke-11, Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis.
Kenapa dia menangis? Karena dia tahu. She knew for sure bahwa memang Yesus itu mati. Dan dia datang ke kubur itu, Alkitab katakan pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Di ayat yang pertama dari pasal 20, pergilah Maria Magdalena itu ke kubur dan ia melihat batu telah diambil dari kubur. Ini bukan dongeng, saudara. Ini ada di dalam satu sekumpulan ya, fakta dan kebenaran yang tercatat. Bukan hanya sejarah tapi ada bukti nyata di situ. Dan dia memiliki layak gitu bagi saya dan Anda untuk memanggil dia penyedia, pemelihara yang menyediakan segala sesuatu bagi saya dan Anda. Kenapa demikian? Hal yang pertama, Yesus memanggil Maria dengan kata Maria. Dia panggil Maria dengan nickname, dengan nama sehari-hari. Dia tidak panggil Maria Magdalena, tidak. Tapi dia panggil as usual Maria. So, saya melihat kebenaran firman ini, Yesus memanggil Maria, ya. He calls Maria by her name. Dia panggil Maria dengan namanya, saudara. Bukti bahwa dia kenal dekat dengan Maria. Dia tahu itu Maria. Ada kan cerita-cerita yang hanya cuma seperti angin, hanya liwat gitu. Tapi Alkitab mencatat bahwa he called Maria by name. Dia panggil Maria dengan namanya. Tapi sebaliknya, the devil called you, panggil saya dan Anda by our sins, dengan dosa-dosa kita. It's true. Bukankah seperti itu? Kalau Anda ingin mau beribadah atau Anda ingin bertobat, atau Anda ingin berdoa, seperti ada suara gitu, yang mengusik engkau dan berkata, hey pendosa, by your sins. Mau tobat. Kemarin baru tampar istri. Kemarin baru keluar kata-kata kotor. Penipu. Selalu begitu. Iblis tidak pernah panggil dengan nama sayang atau nama dekat. No. Tapi Yesus mempertontonkan bahwa dia kenal saya dan Anda dari nama dekat atau nama sehari-hari kita. Berkatnya bagi saya dan Anda. Kalau Anda juga ingin melihat Yesus adalah penyedia, pemelihara dalam hidupmu, belajar mulai hari ini untuk mengenal dekat siapa Yesus itu. Amin. Ya. Ibadah-ibadah seperti ini jangan dilewatkan. Kenapa demikian? Karena Anda akan mendengar itu. Firman yang menyebut Yesus, siapa Yesus. Dan Anda akan baca firman. Setelah Anda pulang, Anda renungkan kembali. Buka lagi kembali apa yang Anda dengar. Anda akan mengalami satu perubahan yang besar. Dan Anda akan menikmati itu hubungan dekat, karib, intim dengan Tuhan. Tuhan mengenal dekat kita. Kenapa kita tidak buka hati dan hidup kita untuk mengenal Dia lebih lagi? Amin, saudara. Saya mau katakan buat saudara, rugi. Ini udah zaman akhir zaman, rugi. Kalau kita nggak mau deket-deket sama Tuhan dengan Yesus, rugi Pak, Bu. Kalau cuma ngurusin bisnis, usaha, pekerjaan, mata pencarian, duit lagi, rugi. Itu memang pekerjaan kita. Dan Anda lihat sekarang, ancamannya udah besar. Bagi saudara yang punya gadget, Anda bisa lihat bagaimana media sosial itu memberikan kita keterangan-keterangan. Perang tarif yang begitu luar biasa, perang dagang yang luar biasa. Satu dengan lain mengklaim, bahkan Indonesia saja sudah kena 32% dan bertambah jadi 48% tarif. Jadi barang-barang Indonesia itu
dikenakan seperti itu. Dan itu akan membuat kolaps. Sehingga seorang presiden kita itu mengutus menteri, para menterinya, dari menteri keuangan, menteri perekonomian untuk mendatangi Menko. Ada bargaining di situ. Supaya kiranya Indonesia diturunkan dan kalau boleh tidak mendapatkan tarif itu. Barang-barang akan semakin mahal. Untuk membeli perabotan-perabotan peribadatan aja juga jadi semakin mahal. Tapi saya mau katakan buat Anda, Tuhan memberikan matahari yang sama. Tuhan memberikan bulan yang sama. Tuhan memberikan bumi yang sama. Tapi dia katakan, orang yang beribadah kepadaku akan dibedakan. Amin, saudara. Oleh sebab itu yang namanya pujian, penyembahan, doa, jangan pernah lalai untuk itu. Anda punya waktu kok untuk itu. Maria mengalami satu mujizat yang besar, mendapatkan kepercayaan yang besar. Nanti dulu. Alkitab katakan di ayat yang pertama, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah. Maria itu sudah lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa Maria itu bergaul intim, dekat, karib dengan Tuhan. Amin, saudara. Dia tidak pedulikan waktu masih gelap, tapi dia mau the first time, that day, dia mau datang kepada Yesus. Dan Anda lihat apa yang terjadi, dia sudah berusaha dengan pagi-pagi benar berusaha keras untuk memberikan waktunya yang terbaik. Masih, saudara, begitu dia sampai di kubur, Yesus sudah bangkit. Saya mau katakan buat Anda boleh bilang, aduh Pak, pagi banget Pak. Aduh Bu, di sini doa bisa pagi atau malam. Aduh, doa malamnya tuh ibadah. Aduh, kita masih ada kerjaan. Aduh, saya mau katakan buat Anda, orang yang memberikan dan membayar waktunya untuk Tuhan, dia tidak akan pernah dipermalukan. Dia akan mendapatkan ganjaran juga yang terbaik. Ketika orang-orang mengalami yang namanya kesusahan, Alkitab katakan 1.000 rebah, 10.000 rebah, dia tetap berdiri. Dan kita melihat ancaman peperangan itu. Bahkan seorang presiden kita, ya, Bapak Prabowo katakan itu, bahwa kalau terjadi perang dunia ketiga, maka kita akan terkena. Belum lagi kita melihat ancaman apa? Mega trust. Itu diprediksi 8,9, 9,1. Udah gak main-main Pak, Bu. Saya tiap malam nih, ya di atasnya tiap malam sebelum tidur. Saya selalu bilang, Tuhan lindungi Indonesia, Tuhan lindungi Pulau Jawa. Tuhan Engkau lindungi, karena kita tinggal di Pulau Jawa, saya tinggal di Pulau Jawa. Lindungi Jakarta, kalau Anda di Bandung, lindungi Bandung. Doa begitu. Lindungi daerahmu di mana, Bandung itu di mana. Lindungi Tuhan rumahmu, tempatmu tinggal, alamat itu di mana. Minta itu kepada Tuhan. Kenapa demikian? Ancamannya besar. Kemarin waktu Thailand dan Myanmar juga digoncang sudah. Ribuan orang mati. Anda bisa bayangkan itu baru 6, atau skala 7. Tapi di Indonesia ancamannya itu 8,9 bahkan 9, lebih. Bukan saya yang bicara tapi ahli. Mereka berkata bahwa berhati-hati. Tolong dan kalau boleh mereka bilang hindari daerah-daerah seperti itu. Saya mengalami gempa bumi beberapa waktu yang lalu di Jakarta juga udah lari semua. Bahkan saya dalam posisi cuma pakai celana pendek, nggak pakai baju, lari saudara keluar. Begitu keluar tiba-tiba kok hening setelah berhenti. Nyata tetangga saya tuh nonton saya terus. Terus dia bilang, Pak Pendeta gitu. Terus saya bilang, kenapa Pak Pendeta nggak pakai baju? Iyalah gempa bumi, udah nggak sempat lagi. Ada tetangga saya bawa handuk, saudara. Nyata istrinya keluar, Pak keliwatan kamu bawa handuk bukan bawa aku. Suaminya bisa bilang, aku lupa punya istri. Sampai begitu, saudara. Ketakutan. Belum lagi apa? Bicara tentang krisis. Banyak ancaman, banyak. Belum lagi Pak, Bu, saya beritahu Anda tentang kematian yang datangnya tiba-tiba. Orang mati sekarang nggak perlu sakit, nggak perlu tua.
Kemarin beberapa minggu yang lalu saya kehilangan teman saya. Dia bukan dirawat di rumah sakit. Atau dalam posisi tidur dia mati. Atau dalam posisi kecelakaan, tidak. Dia dibawa ke rumah sakit. Terus ditaruh situ, setelah beberapa jam keluarganya tinggal satu orang yang jaga. Terus dokter datang. Terus teman saya terus bilang, dokter saya mau pulang. Dia keluar dari tempat tidur, bangkit Pak. Dia bicara sama dokternya, pulang saya enggak sakit kok. Dokter bilang saya mau periksa dulu. Ada penyakit apa? Setelah itu kalau diperiksa boleh langsung pulang. Kalau memang enggak ada penyakit. Tapi katanya kan tadi rasa pusing, enggak ada, udah sembuh. Terus dokter bilang, iya dong saya secara ilmu kedokteran mau cek Anda. Iya, tapi dia bilang sama ponakannya, beresin. Sementara dia lagi berdiri, dia meninggal di udara. Dia meninggal di udara. Langka, Anda heran, saya aja lebih heran. Saya tanya sama istrinya, meninggalnya bagaimana Bu? Di udara Pak, di udara. Sedangkan Alkitab katakan, saya mau katakan buat Anda, kita ini bertemu dengan Yesus di udara. Amin saudara. Jadi saya melihat, bagaimana saya dan Anda juga harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kadang malam-malam kita dibangunkan oleh Tuhan jam 3 pagi. Selama berapa bulan terakhir ini jam 3 terus saya bangun, jam 3 lagi. Saya tanya what's wrong? Dan Tuhan bilang, masa lo gak sadar sih? Kalau bisa aku bangunkan terus jam 3 pasti ada sesuatu. Baru saya sadar, saya harus berdoa lagi lebih. Iya kata Tuhan, doakan keluargamu. Doakan keluarga besarmu. Doakan bumi Indonesia, doakan pulau di mana kau tinggal, kota di mana kau tinggal. Iya. Saya mau katakan ketika prahara itu terjadi, bencana itu terjadi, semua orang tunggang langgang, berlari-lari Pak, Bu. Enggak ada lagi itu kesombongan. Yang ada cuma ada satu ketakutan. Tapi ketika Alkitab katakan, Dia adalah pemelihara penyedia hidup kita. Itu ya dan amin. Oleh sebab itu dari Paskah yang indah, kebangkitan, the resurrection of Him, ini bicara tentang kenali Tuhan lebih dekat lagi. Amin saudara. Saya dan Anda punya banyak waktu untuk itu. Jangan lagi berbohong, munafik, terus bilang gak ada waktu. Saya mau katakan buat Anda, kita harus jujur sama Tuhan. Saya punya banyak waktu untuk Tuhan. Dan saya mau dekat dengan Engkau. Dan itu adalah jawaban terindah di dalam kehidupanmu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, bicara tentang Dia adalah penyedia dalam hidup saya dan Anda. Mari baca ayat yang ke-17. Ayo baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Kata Yesus kepadanya, apa? Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada mereka, ya, kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, apa? Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saya mau tanya dengan Anda di ruangan ini. Bisa nggak Yesus mendatangi itu semua saudara-saudaramu dan saudara-saudaraku? Bisa. Pekerjaan yang sangat mudah. Dia dengan mudah bangkit, saudara. Amin, saudara. Tapi kenapa dia harus berbicara kepada Maria Magdalena untuk don't touch me?